Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 575, Mencari Seseorang 3. Api kecil tersenyum canggung. Tuan, meskipun saya memiliki elemen gelap, saya tidak sensitif terhadap mereka seperti binatang sihir gelap murni. Persepsi saya tentang elemen gelap bisa dikatakan cukup lemah. Jika dia memang pernah ke sini, penduduk lokal di desa ini harus tahu tentang kunjungan orang luar ini. Kami hanya perlu bertanya kepada penduduk desa dan kami akan tahu segalanya, kata Kulanyi lembut. Dia sudah mendarat dari langit. Yun Feng mengangguk, dan sekelompok dari mereka turun dari langit dan datang ke pintu masuk desa. Ada sangat sedikit orang di desa Ganbi. Hanya ada 4 atau 5 orang yang berjalan-jalan di desa itu. Melihat Yun Feng dan yang lainnya, penduduk setempat tampak sedikit gugup dan bahkan sedikit waspada. Mungkin karena komunikasi yang buruk dengan dunia luar, mereka sedikit tidak nyaman ketika orang luar datang. Permisi, Yun Feng mencoba berbicara dengan seorang penduduk desa, tetapi penduduk desa itu melarikan diri dengan panik dan ketakutan setelah melihatnya. Mengapa mereka begitu takut? Kulanyi merasa aneh. Meskipun tempat ini terpencil, mereka seharusnya tidak terlalu takut. Orang luar tidak terlihat seperti orang jahat. Mengapa mereka begitu panik? Uhuk-uhuk, apakah kamu di sini untuk seseorang? Sebuah suara tua terdengar. Yun Feng kemudian melihat 3 orang berjalan perlahan dari sisi lain desa. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat bergengsi. Dia harus menjadi pemimpin desa ini. Apakah ada orang lain yang datang ke sini? Tanya Zanli. Orang tua itu batuk lagi dan mengangguk. Sehari yang lalu, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke desa dengan ekspresi ganas. Saya pikir mereka ada di sini untuk merampok kita, tetapi mereka di sini untuk mencari seseorang. Orang tua itu tampak sedikit ketakutan. Lebih dari 10 orang datang begitu saja. Mata mereka semua merah. Mereka benar-benar, pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Yun Feng hampir tertawa setelah mendengar itu. Orang-orang yang datang mungkin adalah orang-orang dari Serikat Sihir. Untuk menemukan presiden mereka, mereka mungkin harus berlari ke seluruh benua barat. Mata mereka merah dan mereka pasti gila. Dapat dimengerti bahwa penduduk desa sangat ketakutan saat itu. Kami di sini untuk seseorang juga. Saya pikir kita sedang mencari orang yang sama, kata Yun Feng sambil tersenyum. Kepala desa mengangguk. Kamu terlihat lebih ramah. Pria yang Anda cari telah pergi ke pegunungan di belakang. Dia hanya tinggal di desa kecil ini selama 1 malam. Jika Anda cukup cepat, Anda seharusnya dapat menemukannya di pegunungan. Yun Feng segera mengucapkan terima kasih dan tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, langsung terbang ke langit. Yang lainnya sama. Beberapa sosok segera naik ke langit dan menghilang. Kepala desa berkedip beberapa kali dan mendongak untuk waktu yang lama. Dia hanya menundukkan kepalanya ketika lehernya sakit. Hoa, sepertinya gadis kecil dan orang-orang ini benar-benar ahli yang tidak menonjolkan diri, tapi siapa sebenarnya yang mereka cari? Mereka pasti tuan, pemimpin desa bergumam ketika dia berbalik dan berjalan masuk. 2 anak muda di sebelahnya menatap langit dengan linglung. Orang luar itu ahli. Di belakang desa Ganbi ada hutan lebat dengan ketinggian yang sangat tinggi. Gunung itu juga cukup curam. Dia tidak tahu di mana pegunungan ini terbentang. Yun Feng berdiri di langit dan mengamati sebentar. Dia tidak dapat menemukan siapapun di langit, karena matanya penuh dengan warna hijau. Daun dan cabang tebal menghalangi segalanya. Ayo turun. Yun Feng tiba-tiba mendarat di tanah dari langit. Daerah ini sangat luas. Beberapa dari mereka segera berpisah dan mencari ke arah yang berbeda. Api kecil berubah menjadi tubuh asli serigala awan api dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Jelas bahwa api kecil lebih bersedia muncul di tubuh asli binatang ajaib, karena mengeluarkan auman serigala yang bersemangat. Zanli, Kulanyi dan Lan Yi semuanya mencari ke arah yang sama, sementara Yun Feng, Yao Yao, dan Bakso bergerak ke arah yang lain. Yao Yao dipegang di lengan Yun Feng sementara Bakso duduk di bahu Yun Feng. Yun Feng bergerak cepat melalui hutan. Beberapa binatang sihir tingkat rendah segera lari ketika mereka melihat Yun Feng mendekat. Mereka yang bisa menghindar secara alami harus menghindar. Mereka yang tidak bisa menghindar tepat waktu meringkuk dan bersembunyi di sana. Mereka hanya merasakan embusan angin gelap dan kemudian aura menakutkan itu berangsur-angsur memudar.
Yun Feng mencari daerah terdekat dengan hati-hati dengan matanya dan kekuatan mentalnya juga menyebar perlahan. Tubuh Yun Feng tiba-tiba berhenti dan dia menutup matanya sedikit untuk memeriksa dengan ama. Ada tempat di area ini yang tidak bisa dia rasakan dan itu kosong. Siapapun yang bersembunyi darinya pasti lebih kuat darinya. Memikirkan hal ini, Yun Feng menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju tempat di mana dia tidak bisa merasakan apapun. Saat dia berlari, senyum di sudut mulut Yun Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Keberadaan yang tidak dapat dideteksi itu bergerak, dan bergerak cukup cepat. Tidak dapat dideteksi mungkin merupakan cara terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Namun, dalam radius di mana seseorang bisa merasakan segalanya, bagian-bagian yang tidak dapat dideteksi sangat jelas, seperti situasi saat ini. Di area yang dicakup oleh kekuatan mental Yun Feng, bagian-bagian yang tidak dapat dideteksinya meluas dan sangat berbeda. Jantung Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat dan darah di tubuhnya juga mendidih pada saat ini. Mata hitamnya berkilat dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan dan tubuhnya dipercepat lagi. Segala sesuatu di sekitarnya sudah menjadi semakin kabur dalam penglihatannya. Tubuh Yun Feng secepat kilat, terus-menerus memperpendek jarak antara dia dan bagian-bagian yang tidak terlihat. Dia semakin dekat dan dekat. Yun Feng tiba-tiba berhenti dan berdiri di sana dengan tenang. Pada saat itu, target itu menghilang. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Dia pikir dia bisa mengejarnya, tapi itu menghilang begitu cepat. Jika itu benar-benar presiden, kemampuan seperti itu memang bisa membuat anggota senior Serikat Sihir gila. Nana, sebuah teriakan keras datang. Bakso di bahu Yun Feng tiba-tiba melengkungkan tubuhnya dan mengarah ke arah tertentu di langit, menerkam dengan cepat. Apa? Saat bakso bergerak, sosok yang menyedihkan tiba-tiba jatuh di suatu tempat dari luar angkasa. Mungkin dia pikir itu tidak akan ketahuan, jadi dia agak bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini. Bab 576, Mencari Seseorang 4. Yun Feng menatap orang yang jatuh ke tanah dan sedikit menyipitkan mata hitamnya dengan senyum di sudut mulutnya. Presiden Serikat Sihir, menemukan Anda. Orang yang jatuh dari luar angkasa bukanlah paman setengah baya atau orang tua, tetapi seorang pemuda yang tampak seusia dengan Yun Feng. Yun Feng menyipitkan matanya dan mengamati dengan cermat. Jika orang di depannya adalah Presiden Serikat Sihir, itu benar-benar agak aneh. Namun, banyak juga anak muda yang menorehkan prestasi gemilang. Penampilan tidak berarti apa-apa. Rambut pendek pemuda itu berkibar tertiup angin. Dia jatuh dari ruang tanpa persiapan dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Pada saat ini, dia bangun dari tanah. Dia menggosok pantat dan kepalanya, yang sakit karena jatuh, dan dia tampak meringis. Aduh sakit. Pria muda itu menggosok pantatnya dengan seringai dan menatap Yun Feng dengan matanya saat dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yun Feng melihat dengan hati-hati. Wajah pemuda itu terlihat agak girly. Fitur wajahnya terlalu feminin, yang berbeda dari penyamaran Kulanyi sebagai seorang gadis. Fitur wajah Kulanyi lembut dan lembut. Meskipun pria muda di depannya lebih mirip seorang gadis, dia sangat jernih dan cerdas. Yun Feng sedikit mengernyit. Apakah Anda Presiden Serikat Sihir? Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Mendengar itu, ekspresi Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi gelap. Tidak, betulkah? Pria muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresi wajahnya berubah di detik berikutnya. Dia melompat ke sisi Yun Feng dan meraih pergelangan tangannya dengan satu tangan. Sebelum Yun Feng siap, dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dan sepenuhnya diselimuti oleh ruang itu. Set, jangan katakan apapun. Suara pemuda itu tepat di sebelah telinga Yun Feng, dan dia juga memegang erat pergelangan tangan Yun Feng. Yao Yao telah mengikuti Yun Feng dengan cermat. Dia melirik pemuda itu dengan rasa ingin tahu, dan Bakso juga mengedipkan matanya yang besar dengan bingung. Yun Feng berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu lakukan?" Pria muda itu mengencangkan cengkeramannya di pergelangan tangan Yun Feng dan tiba-tiba melebarkan matanya. "Jangan bicara, mereka di sini." Begitu pemuda itu mengatakan itu, Yun Feng merasakan aura kuat yang tiba-tiba turun. Selusin orang datang dengan cepat dari dekat dan berhenti di dekat tempat Yun Feng dan yang lainnya bersembunyi. Alis Yun Feng bergerak sedikit. Selusin orang yang datang ke sini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik.
Sebagian besar dari mereka berada di level komandan, dan salah satunya telah mencapai level raja. Cari dengan hati-hati. Kita harus menemukan mereka. Orang tingkat raja memberi perintah. Yang lain dengan cepat berpisah dan mencari dengan hati-hati di daerah terdekat. Semua orang memiliki ekspresi ganas di wajah mereka dan mata mereka sedikit merah. Yun Feng segera menyadari bahwa orang-orang yang dibicarakan oleh pemimpin desa seharusnya adalah orang-orang di depannya. Namun, mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari serikat sihir. Mereka semua adalah prajurit. Yun Feng berbalik sedikit dan menatap pemuda di sebelahnya. Dia bertanya dengan matanya, apakah mereka di sini untukmu? Sudut mulut pemuda itu berkedut dan dia tampak agak malu. Dia menatap orang-orang di luar dengan matanya, terlihat sangat gugup. Pria tingkat raja berdiri di sana. Matanya setajam elang, berkilauan dengan cahaya terang. Dia melirik ke arah di mana Yun Feng dan yang lainnya bersembunyi. Yun Feng dengan jelas mendengar napas pria muda itu mengencang. Kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa melihatku, kamu tidak bisa melihatku. Bibir pemuda itu bergerak sedikit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Yun Feng sudah memahami doa pemuda itu dari bentuk mulutnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Jika bukan karena bakso, dia tidak akan menemukannya. Tentu saja, orang-orang ini juga tidak dapat menemukannya. Dalam hal keterampilan bersembunyi, pemuda ini benar-benar hebat. Segera, orang-orang yang mencari di daerah ini semuanya telah kembali dan melaporkan bahwa mereka tidak dapat menemukannya. Wajah orang tingkat raja menjadi jauh lebih suram dan ditutupi dengan lapisan awan gelap. Lanjutkan pencarian. Bahkan jika kamu harus membalikkan gunung ini, temukan dia untukku. Desir, 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 selusin orang segera berubah menjadi bayangan dan pergi dalam sekejap mata. Setelah menunggu beberapa saat, pemuda itu menghela napas lega. Untungnya, kami tidak ditemukan. Ruang di sebelahnya menjadi terdistorsi lagi. Yun Feng memperhatikan bahwa mereka sudah keluar dari ruang persembunyian. Pria muda itu menyeka keringat di dahinya dengan tangannya dan tertawa. Kau ingin menangkapku di kehidupanmu selanjutnya. Yun Feng berdiri di samping diam-diam dan hanya menilai pemuda itu dengan tenang. Pria muda itu tiba-tiba menarik tangannya. Dia telah memegang pergelangan tangan Yun Feng saat itu dan tidak melepaskannya. Wajah pemuda itu sebenarnya agak merah. Ah, ya. Aku tidak punya pilihan, jadi aku meraih tanganmu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi. Pemuda itu menatap Yun Feng dengan panik di matanya, seolah-olah dia belum pernah sedekat ini dengan seorang gadis. Dia berbalik dan hendak pergi, ketika dia dengan sensitif merasakan hawa dingin di belakangnya. Tubuh pemuda itu bergetar tiba-tiba dan dia secepat kilat. Mata Yun Feng menjadi gelap ketika dia melihat itu. Dia tiba-tiba membalik pergelangan tangannya dan rantai elemen air yang tiba-tiba muncul di tangannya mengejarnya tanpa ragu-ragu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu menghindar dengan kelincahan yang sebanding dengan monyet. Yun Feng terkekeh dan rantai air mengikutinya. Meskipun rantainya panjang, mereka tidak lebih lambat dari pemuda itu. Kurung buka. Apakah kamu bersekongkol dengan mereka? Pria muda itu menggertakkan giginya dan berteriak. Tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara dan dia melangkah di udara, seperti burung ganas, ingin pergi. Yun Feng tersenyum dengan bibir merahnya dan rantai di tangannya tiba-tiba mengikutinya. Seperti ular piton biru, ia menempel erat pada mangsanya, mencegahnya melarikan diri. Meskipun dia tidak tahu mengapa orang-orang itu mengejarnya, dia tidak akan membiarkannya pergi sampai dia memastikan bahwa dia bukan presiden serikat sihir. Sial, fitur wajah lembut pemuda itu benar-benar terpelintir dan kemarahan yang jelas melintas di matanya. Pakaiannya agak berantakan karena dikejar rantai Yun Feng. Tubuhnya tiba-tiba mendarat di tanah dan tangannya dengan cepat berbalik. Energi yang kuat dan tertekan muncul di tengah tangan pemuda itu. Yun Feng terkejut. Darah di pembuluh darahnya segera melonjak. Itu, elemen gelap. Energi hitam samar muncul samar di tangan pemuda itu dan jejak kesuraman muncul di wajah pemuda itu. Yao Yao, yang berada di sebelah Yun Feng, tiba-tiba membuka mulut kecilnya dan giginya yang tajam terlihat. Pupil vertikal di matanya melebar tiba-tiba dan pemuda itu langsung tercengang. Bab 577, Halo, 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 1. Binatang ajaib, itu binatang ajaib.
Elemen gelap di tangan pemuda itu tiba-tiba menghilang dan energi yang telah dia kumpulkan saat itu juga tiba-tiba menjadi lamban. Dia menatap Yao Yao dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Yun Feng terkekeh saat elemen air di tangannya tiba-tiba mengunci tubuh pemuda itu ketika dia tidak memperhatikan. Pemuda itu, yang baru saja terganggu, tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan berteriak, "Hei, hei, hei. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada dendam di antara kita. Ini pertama kalinya kita bertemu." Ada senyum di wajah Yun Feng. Haruskah dia memanggil pemuda ini di depan naifnya atau apa? Dia sangat gesit saat itu. Jika dia tidak terganggu saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Juga, dia memiliki teknik tersembunyi yang tak terbayangkan. Pria muda ini seharusnya orang yang cukup kuat, tetapi dia ditangkap dengan mudah olehnya. Tentu saja tidak ada dendam di antara kita. Saya hanya memiliki beberapa hal untuk dikonfirmasi. Yun Feng mengepalkan tangannya. Rantai elemen air telah mengikat anggota tubuh anak laki-laki itu dengan kuat. Ada kemarahan dan keluhan pada fitur wajah halus anak muda itu saat ini. Sungguh memalukan diikat seperti ini oleh seseorang yang baru dia temui. Apa yang ingin kamu konfirmasi? Saya bukan presiden yang Anda cari. Presiden mana yang anak kecil sepertiku? Pria muda itu menggerutu dengan suara rendah dengan ketidakpuasan. Tubuhnya juga terpelintir gelisah. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tampak agak lucu ketika dia terjebak oleh rantai. Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Itu hanya penyamaran untuk membingungkan orang lain, kata Yun Feng santai. Dia memegang ujung rantai yang lain dan perlahan berjalan ke arah pemuda itu. Mata pemuda itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat bagian bawahnya tanpa kotoran. Dia tampak seperti anak kecil yang belum pernah melihat dunia. Penyihir elemen gelap. Yun Feng mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Pria muda itu terkekeh ketika sedikit kebanggaan muncul di wajahnya. Ya, sejauh yang aku tahu, penyihir elemen gelap cukup langka. Kau beruntung bertemu denganku. Yun Feng tersenyum dalam pikirannya. Pemuda ini benar-benar bodoh. Dia tidak merasakan bahaya bahkan setelah diikat seperti ini. Bahkan ketika dia berbicara tentang dirinya sendiri, tidak ada sedikit pun kegugupan dalam nada arogannya sama sekali. Dia benar-benar. Presiden yang saya cari juga adalah penyihir elemen gelap. Tatapan Yun Feng tiba-tiba menjadi tajam. Anak muda itu tercengang. Hei, hei, hei. Saya bukan presiden yang Anda cari. Ini hanya kebetulan. Dia bukan satu-satunya penyihir elemen gelap. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan mentalnya perlahan menyebar dari tubuhnya. Jika kekuatan pemuda ini benar-benar tidak dapat diukur olehnya, apa yang dia katakan akan dipertanyakan. Hei, hei, hei. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Aku bukan orang yang kamu cari. Hei, hei, hei. Apakah Anda mendengarkan saya? Pria muda itu berteriak agak berisik. Bakso meliriknya dengan frustrasi dan membuka mulutnya, mengungkapkan ekspresi ganas di wajahnya yang imut. Pemuda itu terkejut dan tertawa kering. Hei, 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 bisakah kamu tidak begitu galak? Itu tidak cocok dengan penampilan imutmu. Bakso tiba-tiba melengkungkan tubuhnya, dan semua bulu di tubuhnya berdiri karena ucapannya. Ekspresi ganasnya menjadi lebih dari itu. Bocah laki-laki itu sedikit memalingkan muka dan bergumam dengan suara rendah, orang-orang aneh dengan binatang ajaib yang aneh. Yun Feng perlahan membuka matanya dan ada jejak frustrasi di mata hitamnya. Kamu sangat berisik. Dia menatap pemuda di depannya dengan matanya dan pemuda itu tiba-tiba menoleh. Hei, hei, hei. Anda tidak masuk akal di sini. Aku sudah memberitahumu bahwa aku bukan orang yang kamu cari, tetapi kamu tidak mendengarkan. Dan sekarang, Anda mengeluh bahwa saya berisik. Hei, 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 apakah kamu masuk akal? Petik 2. Pelipis Yun Feng berdenyut beberapa kali saat dia menekan rasa frustrasi di hatinya. Jika dia benar-benar presiden Serikat Sihir, orang-orang dari Serikat Sihir itu mungkin akan bunuh diri. Aku tidak bisa mengukur kekuatanmu. Orang yang saya cari juga lebih kuat dari saya. Anda kebetulan memenuhi semua persyaratan. Sangat sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa Anda bukan orang yang saya cari. Hei, hei, hei. Apakah kamu tidak tahu?
Penyihir gelap memiliki semacam kemampuan yang memungkinkan mereka menyembunyikan kekuatan dan aura mereka. Yun Feng terkejut. Pria muda itu melengkungkan bibirnya dengan ketidakpuasan. Ini adalah kemampuan unik seorang penyihir gelap. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Tapi, hei, aku bukanlah orang yang kau cari. Kamu bisa menguji kekuatanku lagi sekarang dan kamu akan tahu. Sudut mulut Yun Feng berkedut dan dia mengepalkan tinjunya. Rantai air menahan anak laki-laki itu lebih erat lagi. Hei, Anda seorang gadis. Gadis seharusnya tidak terlalu kasar. Anak muda itu berteriak. Yun Feng hanya merasakan sedikit sakit kepala. Kami akan tahu jika Anda presiden setelah kami membawa Anda kembali, kata Yun Feng sengit, tapi pemuda menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Hei, kemana kau membawaku? Aku tidak bisa pergi denganmu. Sama sekali tidak. Yun Feng memelototi pemuda itu dengan ganas. Kesabarannya hampir habis oleh pemuda yang berisik ini. Itu tidak terserah padamu. Juga, nama saya bukan Hei. Aku Yun Feng. Yun Feng menggerakkan tubuhnya dan memegang rantai itu. Pria muda di ujung lain dari rantai elemen air ditarik dan jatuh langsung ke tanah. Yun Feng kemudian menyeretnya ke depan. Hei, Anda terlalu tidak masuk akal. Saya tidak tahu Anda. Mengapa Anda menangkap saya? Hei, bisakah kamu tidak begitu keras kepala? Ini pertama kalinya kita bertemu. Kami orang asing. Hei, suara pemuda itu tiba-tiba berhenti. Yun Feng menoleh sedikit pada saat ini. Pemuda itu tidak bisa melihat ekspresi Yun Feng saat ini. Dia hanya bisa melihat bibir merahnya yang sedikit melengkung dan senyum dingin yang tidak biasa di sisi wajahnya. Aku akan memberikanmu kepada orang-orang itu saat itu. Bagaimana menurutmu? Hei. Pemuda itu tiba-tiba terdiam seperti ayam jantan yang lehernya tersangkut. Dia membuka mulutnya dan ekspresi di wajahnya langsung membeku. Yun Feng menoleh dengan acuh tak acuh dan tiba-tiba menarik dengan tangannya, bergerak maju. Pemuda itu diseret begitu saja. Meskipun dia diseret, tubuhnya tidak terluka karena rantai. Hei, jangan seperti ini, kamu dan aku sudah saling kenal, suara pemuda itu terdengar lagi. Wajah Yun Feng menjadi gelap saat tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Pria muda di belakangnya juga naik ke udara dan diseret terbalik. Bab 578, Halo, 2. Penerjemah, terjemahan Henye. Editor, terjemahan Henye. Tubuh Yun Feng terbang di udara seperti angin dan jeritan anak laki-laki di belakangnya terdengar seperti babi yang disembelih. Hei, saya takut ketinggian. Ketika Kulanyi, Zanli, api kecil dan Lan Yi berkumpul dengan Yun Feng lagi dan melihat rantai elemen air di tangan Yun Feng dan seorang anak laki-laki diikat di ujung rantai yang lain, semua orang tercengang. Feng, ini, Kulanyi bertanya ragu-ragu. Pria muda yang diikat itu agak pucat, jelas karena penerbangan. Dia telah berteriak sepanjang jalan di langit, tapi Yun Feng tidak membiarkannya pergi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Hei, aku tidak tahu siapa kamu. Tolong beritahu dia bahwa aku benar-benar bukan orang yang dia cari. Pria muda itu berkata dengan lemah dan tiba-tiba batuk beberapa kali. Serigala api kecil itu perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan menatap pemuda itu dengan mata serigala hitamnya yang murni. Pemuda itu tiba-tiba berhenti berbicara dan menelan ludah tanpa sadar. Kepala Little Fire yang ganas itu sangat dekat dengan wajah anak muda itu. Itu menatap bocah lelaki itu dengan matanya yang tajam untuk waktu yang lama. Bibir anak muda itu bergetar saat dia berkata, Hei, jauhi aku tidak bisa bernapas lagi. Little Fire segera menyipitkan mata serigalanya. Tuan, apakah dia penyihir elemen gelap? Yun Feng mengangguk. Ya, dia penyihir gelap. Jika dia bukan penyihir hitam, aku tidak akan menculik pria berisik ini. Kulanyi memandang pemuda itu sambil berpikir. Zanli berjalan dan menatap pemuda itu, menggosok dagunya. Kau cukup tampan. Mengapa kamu begitu banyak bicara? Petik 2. Pemuda itu memandang Zanli. Paman, aku hanya lewat. Betulkah? Zanli tertawa dan geli dengan apa yang dikatakan pemuda itu.
Aku tidak tahu apakah kamu lewat. Karena putri saya ingin membawa Anda kembali, Anda tidak boleh menolak. Petik 2. Sudut mulut pemuda itu melengkung. Tidak ada gunanya baginya untuk melawan dalam situasi ini. Tapi sekali lagi, siapa sebenarnya orang-orang ini? Binatang ajaib yang dia miliki bersamanya menunjukkan bahwa dia adalah salah satu yang disebut pemanggil. Dia mendengar bahwa pemanggil dan penyihir gelap sama langkahnya. Mereka harus berada di pihak yang sama. Sementara pemuda itu sedang melamun, Yun Feng dengan singkat memberitahu semua orang apa yang terjadi. Kulanyi memandangi pemuda yang diikat itu dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu tidak akan terus mencari? Dia tidak terlihat sangat. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak ada gunanya mencari lagi. Jika dia jadi presiden, itu bagus. Jika tidak, Presiden Serikat Sihir yang misterius pasti sudah pergi. Apakah dia adalah Presiden Serikat Sihir atau tidak harus dikonfirmasi segera setelah mereka menemukan seseorang yang telah melihatnya. Namun, berapa banyak orang yang telah melihat Presiden misterius itu? Ling belum pernah melihatnya, begitu juga dengan anggota Serikat Sihir di Win Moon City. Yun Feng menatap pemuda itu. Sepertinya dia akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ayo pergi. Seharusnya tidak ada gunanya bagi kita untuk terus mencari di sini, kata Yun Feng santai. Yang lain semua mengangguk setuju. Pemuda itu berbaring di tanah dan berteriak, hei, hei, hei. Kamu tidak berencana untuk mengikatku selamanya, kan? Yun Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai aku tahu apakah kamu adalah Presiden Serikat Sihir. Fitur wajah pemuda itu segera berubah setelah mendengar itu. Tubuh Yun Feng tiba-tiba naik ke langit dan meluncur ke depan. Pemuda malang itu, yang diikat dengan rantai, digantung terbalik di udara lagi. Hei, hei, hei. Sudah kubilang aku takut ketinggian. Bagaimana Anda bisa mengabaikan perasaan saya seperti ini? Hei, 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 seseorang tolong aku. Saya dirampok di siang bolong. Pria muda itu berteriak keras, tetapi tidak ada seorang pun di langit yang memperhatikannya. Api kecil datang kepadanya. Nak, kamu terlalu berisik. Pria muda itu tiba-tiba menutup mulutnya dan tetap diam. Api kecil mendengus dingin dan terbang ke sisi Yun Feng. Pria muda itu tergantung terbalik di udara saat dia melihat ke bawah ke hutan dan gunung yang lewat dengan cepat. Sudahlah. Bagaimanapun dia harus bersembunyi. Jika seseorang ingin membantunya bersembunyi, dia seharusnya merasa senang karenanya. Mereka dengan cepat tiba di sebuah kota kecil di dekatnya. Yun Feng dan yang lainnya mendarat sangat jauh dari kota dengan sikap rendah hati. Little Fire tidak ingin berubah menjadi manusia lagi. Itu menyukai bentuk binatang ajaib. Meskipun dengan mudah dapat menyebabkan keributan, Yun Feng tidak ingin memaksanya. Mereka juga memiliki tawanan yang diikat. Yun Feng berpikir sejenak. Tidak pantas hanya mengikatnya dan membawanya ke kota. Pemuda itu melirik ke kota kecil tidak jauh dari sana. Hei, hei, hei. Anda setidaknya harus menyingkirkan rantai ini. Aku bukan penjahat. Yun Feng menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan tangannya. Semua rantai di tubuh anak muda itu menghilang. Anak muda itu senang. Sebelum dia bahagia lama, dia merasakan dingin tiba-tiba di leher kakinya. Bocah lelaki itu menggigil dan tanpa sadar menatap kakinya. Tidak ada apa-apa. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan lembut di udara dan kemudian menariknya dengan keras. Pria muda itu hanya merasakan sesuatu membungkus pergelangan kakinya dan menyeret tubuhnya ke depan di bawah kekuatan yang kuat. Ark! Setelah teriakan, pemuda itu jatuh ke tanah dengan memalukan. Di mata orang luar, dia jatuh begitu saja tanpa alasan sama sekali. Hei, 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 kamu terlalu kejam. Pria muda itu duduk di tanah dan menatap Yun Feng. Yun Feng berjalan perlahan. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan presiden itu. Saya membutuhkan kemampuan khusus dari para penyihir gelap. Ini sangat penting bagi saya. Pemuda itu menatap mata Yun Feng yang jernih dan meletakkan tangannya di sisi tubuhnya. Jika kamu membutuhkan penyihir elemen gelap, aku juga bisa membantumu. Sedikit kejutan melintas di benak Yun Feng. Meskipun agak salah untuk mengikatnya seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk itu. Pria muda itu tidak bisa mengerti perkataan Yun Feng. Bab 579, Halo, Halo, Halo 3. Penerjemah, Terjemahan Henye Editor, Terjemahan Henye. Yun Feng meliriknya dengan dingin,
dan pemuda itu langsung terdiam. Setelah beberapa detik hening, pemuda itu berkata, "Saya benar-benar bukan orang yang Anda cari. Saya belum berada di level Lord. Saya tidak sebaik presiden itu." Melihat bahwa pemuda itu tampaknya tidak berbohong, Yun Feng tidak bisa menahan perasaan kecewa di hatinya. Apakah itu benar? Kesempatan kebangkitan Mu Changhai adalah dengan presiden itu. Sekarang, dia harus memulai dari nol lagi. "Maaf," kata Yun Feng dengan suara rendah. Saat itu, kekuatan mental Yun Feng langsung menyerbu tubuh pemuda itu dan dia dengan jelas mendeteksi tingkat kekuatan pemuda itu. Seperti yang dia katakan, dia belum mencapai level Lord. Dia tidak berbohong sama sekali. Dia bukan orang yang dia cari. Rasa dingin di pergelangan kaki pemuda itu segera menghilang. Yun Feng perlahan berdiri. "Ini salahku karena memperlakukanmu dengan buruk seperti ini selama ini. Aku hanya sedikit terburu-buru. Untuk menebusnya, jika Anda membutuhkan bantuan saya, katakan saja kepada saya." Pria muda itu duduk di tanah dengan linglung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Feng, dia tiba-tiba berdiri. "Hei, hei, hei, apakah kamu serius? Anda akan membantu saya dengan apapun?" Yun Feng menatap wajah energi pemuda itu dan berkata dengan lembut, "Aku akan mengabaikan permintaan yang tidak masuk akal." Keduanya berbicara sedikit lebih jauh. Kulanyi dan yang lainnya menyaksikan dari samping. Tidak ada yang percaya bahwa pemuda ini adalah presiden Serikat Sihir. Jika itu masalahnya, bukankah Serikat Sihir juga? "Hei, hei, hei, itu kesepakatan." Suara ceria pemuda itu datang. Kulanyi sedikit mengernyit dan melihat Yun Feng dan pemuda itu berjalan bersama. Zanli menatap mereka dengan alis terangkat ingin tahu. Little Fire dan Lan Yi, di sisi lain, tampaknya tidak peduli. Yao Yao berdiri di sebelah Lan Yi dan hanya menatap Yun Feng. Bakso, di sisi lain, melompat di bahu Yun Feng dari kepala Little Fire. "Dia bukan orang yang aku cari. Ayo pergi," kata Yun Feng dengan suara rendah. Yang lain tidak terkejut, tetapi orang yang mereka tangkap masih mengikuti mereka. Kulanyi berbalik sedikit. "Mengapa kamu mengikuti kami?" Pemuda itu terkekeh. "Hei, hei, hei. Mengapa Anda begitu bersemangat? Dia sudah berjanji untuk bepergian denganku untuk sementara waktu." Pria muda itu tingginya hampir sama dengan Kulanyi. Dia memandang Kulanyi dengan wajah lembut dan mengangkat alisnya sangat tinggi. "Ya, ini salahku karena menangkap orang yang salah. Dia hanya pergi bersama kita. Dia akan pergi begitu kita sampai di sana," kata Yun Feng, merasa sedikit kecewa. Dia tidak bisa terburu-buru untuk membangkitkan Mu Changhai. Pemuda ini adalah penyihir elemen gelap, dan kekuatannya sebanding dengan miliknya. Sepertinya dia juga jenius. Namun, perbedaan antara level Monarch dan level Lord terlalu besar. Butuh waktu dan energi yang tak terbayangkan untuk melewati ambang batas ini. Bahkan Yun Feng tidak bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai level Lord. Berapa banyak orang di benua ini yang bisa mencapai level Lord? Orang yang bisa mencapai level ini mungkin akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin karena perselisihan antara terang dan kegelapan, Kulanyi tidak menyukai pemuda ini, dan pemuda itu juga tidak menyukainya. "Hei, hei, hei, apa yang kamu lihat?" Pria muda itu melirik Kulanyi dengan sedih. "Kamu terlihat seperti rubah. Betapa jeleknya." Apa yang dikatakan pemuda itu membuat wajah Kulanyi menjadi gelap. "Kamu memiliki wajah seorang wanita. Aku ragu kamu laki-laki." Kulanyi melengkungkan bibirnya dan menatap pemuda itu dengan mata hitamnya. Mata mereka bertemu di udara. "Hei, hei, hei. Apakah kamu ingin bertarung?" Fitur wajah halus pemuda itu ditutupi dengan lapisan kemarahan. Kulanyi mencibir dan sepertinya ikut bermain. "Baiklah, itu saran yang bagus." "Hei, hei, hei." Zanli tertawa terbahak-bahak. "Saya suka anak muda. Tidak buruk, tidak buruk." Yun Feng tidak peduli dengan dua orang ini yang sudah berencana untuk bertarung. Dia mengeluarkan peta wilayah Bright Moon Hall dan mempelajarinya dengan cermat. Menemukan presiden dari persekutuan sihir Arcane adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan keberuntungan dan takdir. Presiden misterius telah meninggalkan wilayah Bright Moon Hall. Tidak mudah menemukan seseorang yang hilang di benua barat yang luas. Masalah ini hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Ada hal lain yang sangat penting dalam pikiran Yun Feng,
yang juga merupakan hal yang paling dia khawatirkan, temukan cabang lain dari keluarga Yun. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Yun Feng menghabiskan setengah tahun di area Bright Moon Hall, dan hanya mencari setengahnya. Dia tidak melewatkan satu detail pun, dari setiap sudut ke setiap kota. Cukup sulit untuk menemukan cabang keluarga Yun. Yun Feng tidak tahu apakah mereka mengubah nama mereka atau mempertahankan nama keluarga asli mereka. Cukup mudah untuk menemukan mereka jika mereka tetap menggunakan nama asli mereka. Namun, Yun Feng tidak bertemu siapapun dari keluarga Yun selama setengah tahun dia mencari. Jika benar-benar ada cabang keluarga Yun di benua barat, mereka pasti menyembunyikan nama mereka. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan. Dapat dikatakan bahwa Yun Feng tidak memiliki informasi lain selain mengetahui bahwa ada cabang dari keluarga Yun di benua barat. Benua barat sangat luas. Jika Yun Feng mencari dengan kecepatan ini, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Meski begitu, Yun Feng tidak pernah menyerah untuk mencari. Jika dia masih tidak dapat menemukan apapun sampai konvensi pemanggil 4,5 tahun kemudian, dia hanya bisa menyelidiki dengan kekuatan kursi yang dia bertekad untuk menang. Selama setengah tahun, Paman Zan telah mengikuti Yun Feng. Kemanapun Yun Feng pergi, dia akan berkeliaran tanpa tujuan bersamanya. Selama setengah tahun ini, Paman Zan bertingkah seolah dia tidak punya pekerjaan lain. Akhirnya, suatu hari, setelah jade transmisi suara Zanli berdering beberapa kali, ekspresi Zanli tiba-tiba berubah. Dia segera mengucapkan beberapa patah kata kepada Yun Feng dengan tergesa-gesa dan pergi. Paman Zan pergi dengan cepat. Jelas bahwa situasinya mendesak. Yun Feng tidak punya waktu untuk bertanya tentang apa itu, tapi dia secara tidak sadar berpikir bahwa bahkan jika dia bertanya, Zanli tidak akan memberitahunya. Yun Feng telah memikirkan identitas dan latar belakang Zanli lebih dari sekali. Dia adalah anggota senior dari Mercenary Union di benua timur. Identitas Paman Zan bukan hanya itu. Dia adalah seseorang yang bisa melakukan perjalanan tanpa hambatan di benua barat dan membuat 3 aula memberinya rasa hormat. Identitas aslinya harus diselidiki. Bab 580, Tunangan, 1. Penerjemah. Editor terjemahan Henye. Terjemahan Henye. Zanli tidak menyebutkan apapun tentang dirinya. Yun Feng tahu paman itu. Zan memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi Paman Zan juga memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Bersembunyi, sama seperti dia. Dia telah mencari tanpa tujuan selama 6 bulan terakhir dan Paman Zan sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan Yun Feng. Paman Zan tidak bertanya apapun dan masih menemani Yun Feng selama setengah tahun. Sudah jelas bahwa dia benar-benar peduli pada Yun Feng. Setelah Paman Zan pergi, Yun Feng tiba-tiba merasa sedikit kesepian. Dalam setengah terakhir tahun, pria parubaya ini telah mengganggunya untuk memanggilnya ayah setiap hari. Tangannya yang besar akan menggosok rambutnya dari waktu ke waktu dan mengacak-acaknya. Zan. Tawali yang hangat dan dalam akan selalu datang. Setelah Zanli pergi, suasana menjadi agak dingin. Namun, suasana dingin ini tidak berlangsung lama sama sekali. Itu digantikan oleh jenis panas lainnya. Pemuda yang mengikuti Yun Feng saat itu adalah masih mengikutinya. Awalnya, dia bilang dia hanya pergi bersamanya untuk sementara waktu. Yun Feng benar-benar tidak menyangka sudah setengah tahun. Pemuda itu bernama Yan Che. Sebagai penyihir elemen gelap, dia tampak sedikit tidak peka. Secara logika, orang dengan elemen gelap seharusnya aneh, tapi Yan Che sama seperti Kulanyi dalam hal kepribadian. Dua orang yang tidak menyukai satu sama lain sudah berselisih untuk lebih dari setengah tahun. Kulanyi dan Yan Che benar-benar tidak menyukai satu sama lain. Dia akan aneh jika mereka tidak berdebat beberapa kali setiap hari. Tentu saja, bertarung setiap hari tidak terhindarkan. Yun Feng dan beberapa binatang ajaib sudah digunakan. Untuk itu, jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka. Pada saat ini, mereka sedang beristirahat di pinggiran kota di luar kota. Setelah bergerak maju untuk sementara waktu, mereka tiba di kota berikutnya, kota Yuanshui. Ini, kota itu dianggap sebagai salah satu kota kelas 2 di wilayah Bright. Aula Bulan, meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan kemakmuran kelas 1. Kota Yuanshui masih merupakan kota yang cukup besar.
Meskipun kota ini adalah kelas 2, beberapa hal aneh sering muncul di dalamnya. Bayi Yun Sheng dan Mu Xiaojin akan lahir dalam 3 atau 4 bulan, Mu. Kan Xiaojin sudah jelas dan semuanya berjalan dengan baik. Yun Feng juga senang karena kehidupan kecil yang belum lahir ini. Meskipun bayi belum lahir, Yun Feng sudah akan memberinya hal-hal terbaik. Apakah itu akan menjadi keponakannya atau keponakannya, anak ini pasti memiliki yang terbaik. Hal-hal, Yun Feng sudah memikirkan hadiah apa yang harus dia siapkan. Pikirannya, karena sistem benua timur, anak ini kemungkinan besar akan menjadi seorang pejuang, tapi Yun Sheng dan Mu Xiaojin sama-sama penyihir. Anak ini mungkin juga membawa gen penyihir. Akan lebih baik jika anak itu adalah pemanggil. Yun Feng menepuk pakaiannya dan berdiri. Yao Yao memegang tangan kecil Yun Feng. Dan terkekeh pada Yun Feng menatap tembok kota yang tinggi tidak jauh dari sana. Dia mungkin bisa menemukan sesuatu yang bagus di kota Yuanshui. Api kecil membuka mulutnya dengan malas dan menguap, seolah-olah agak lelah. Ah, betapa membosankan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis bodoh itu. Yun Feng tersenyum. Xia Qing telah berkultivasi di Istana Naga. Anak itu juga pekerja keras dan tidak pernah berhenti. Setengah tahun telah berlalu. Dan kekuatannya mungkin meningkat dengan cepat. Dia tidak akan dibebaskan sampai dia mencapai tingkat komandan. Kebebasannya tergantung pada apakah anak ini bisa mencapai level ini secepat mungkin. Lan Yi tertawa. Saudara api, apakah Anda khawatir tentang Qing Qing? Atau apakah Anda merindukannya setelah lama tidak bertemu dengannya? Tubuh Little Fire, yang meregang dengan malas, membeku. Serigala awan api, yang awalnya terlihat garang, tampak sedikit malu. Lan Yi mengerucutkan bibirnya. Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Api kecil meraung karena malu, siapa yang ketinggalan? Dia, siapa yang merindukan gadis bodoh itu? Yun Feng terkekeh dan menyentuh kepala Little Fire dengan tangannya, mencubitnya. Telinga serigala yang lembut dan lucu. Telinga Little Fire bergerak mundur dan Yun Feng meremas. Mereka lagi tepat, merasakan bahwa serigala ini memang pemalu. Banci, sebuah teriakan datang. Bayangan hitam melintas di belakang Yun Feng dan yang lain. Itu adalah suara Yan Che. Pria palsu. Itu adalah suara Kulanyi. Lain. Bayangan hitam melintas. Dua elemen cahaya dan kegelapan bentrok di belakang Yun Feng, membuatnya pusing. Yun Feng menoleh dengan malas dan menatap kedua orang itu. Yang badannya gatal-gatal setelah seharian tidak berkelahi. Dia melengkungkan bibirnya. Tak berdaya. Musuh. Yun Feng berkomentar dengan suara rendah. Dia tidak peduli dengan keduanya. Dari mereka, dia memegang tangan kecil Yao Yao dan berjalan ke depan. Api kecil dan Lan Yi keduanya terkekeh dan mengikuti Yun Feng. Sialan, raungan tiba-tiba datang. Yun Feng berhenti. Itu bukan Yan Che dan Ku. Suara Lan Yi, tapi suara orang lain. Segera, sesosok berlari keluar dari gerbang kota, terlihat agak berantakan dan rata. Tersandung dia berlari begitu cepat sehingga dia agak goyah. Kemudian, sosok itu berlutut di tanah dengan keras dengan tangannya mengepal dan menabrak tanah dengan ganas. Dia terus berteriak marah di sudut kosong. Yun Feng melihat pakaian di tubuh orang itu. Bahkan ada emas. Benang dicampur dalam kain berkualitas tinggi. Orang ini seharusnya dari orang kaya. Keluarga. Namun, meskipun pakaian di tubuh orang ini cantik, bagus, pada saat ini, mereka tampak sedikit compang camping, seolah-olah dia telah bertarung dengan seseorang. Yun Feng berjalan perlahan. Keluarga kaya penuh dengan masalah. Ini mungkin anak lain yang diganggu dalam keluarga. Itu juga sangat sulit untuk bertahan hidup. Dalam keluarga kaya, seperti keluargamu. Nyonya Zi melakukan semua yang dia bisa untuk biarkan anaknya mewarisi keluargamu, dan bahkan membunuh dua anak yang ditinggalkan. Istri utama. Saat dia melewati orang yang sedang berlutut di tanah ini, dia menyadari bahwa seseorang berjalan mendekat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yun Feng melihat sangat wajah menyedihkan. Dia tampak seperti berusia awal 20-an. Fitur wajahnya memar dan bengkak saat ini. Satu sisi wajahnya sudah bengkak dan ada memar yang jelas di rongga matanya. Bibirnya juga pecah berlumuran darah.
Noda, ditambah dengan pakaiannya yang berantakan, orang ini pasti bertarung dengan seseorang dengan ganas. Melihat matanya yang merah, dia seharusnya menjadi pecundang. Pria muda itu tiba-tiba mendongak dan melihat Yun Feng. Dia terkejut karena sesaat, dan kemudian tampak sedikit malu. Bagaimanapun, semua orang akan selalu sedikit malu ketika penampilan menyedihkan mereka terlihat. Namun, ketika pemuda itu melihat api kecil berdiri di sebelah Yun Feng, dia membuka miliknya. Mulut, sihir, sihir, binatang ajaib. Pria muda itu tanpa sadar melirik di jari Yun Feng. Melihat itu kosong, dia tiba-tiba tertawa dengan ejekan yang tak terlukiskan dalam nadanya. Bab 581, Tunangan, 2. Penerjemah, terjemahan Henye, editor, terjemahan Henye. Aku tahu itu. Bagaimana saya bisa seberuntung itu bertemu dengan summoner? Haha, jadi kamu adalah penipu. Bisikan mengejek pemuda itu terdengar jelas oleh Yun Feng. Dia mengangkat alisnya sedikit. Yun Feng tidak ingin berdebat dengan orang ini. Api kecil dan Lan Yi tidak bisa menahan perasaan sedikit marah setelah mendengar ini. Milik mereka. Master adalah pemanggil sejati, namun dia disebut penipu. Ini juga merupakan implikasi bahwa mereka hanya tampan tetapi tidak berguna. Nanal Meatball berteriak sedih di bahu Yun Feng. Karena Yun Feng tidak suka memakai cincin kontrak, orang sering salah paham padanya. Yun Feng tentu saja tidak keberatan, tapi semua binatang ajaibnya membelanya. Buka mata bodohmu dan lihat baik-baik. Api kecil meraung. Wajah Lan Yi menjadi benar-benar dingin. Pemuda itu tercengang ketika mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan hati-hati lagi. Yun Feng tersenyum ringan dan berbalik untuk pergi. Tunggu-tunggu. Pemuda itu berteriak tiba-tiba. Yun Feng berhenti. Apa itu? Urusan. Pria muda itu buru-buru berdiri dan menatap Yun Feng dengan tidak yakin. Matanya, kakakmu benar-benar seorang pemanggil. Yun Feng melirik pemuda itu dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah dia pemanggil atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia? Tidak perlu untuk dia untuk menjawabnya. Yun Feng mengabaikan pemuda itu dan terus berjalan maju. Melihat sikap Yun Feng, pemuda itu tergelitik. Orang dia bertemu mungkin benar-benar seorang pemanggil. Tunggu, tunggu. Pemuda itu tiba-tiba berlari beberapa langkah, tetapi dia terhuyung-huyung dan jatuh lagi karena sakit. Yun Feng tidak melihat ke belakang setelah mendengar kejatuhannya. Pada saat ini, Kulanyi dan Yan Che juga menyusul. Keduanya penuh penasaran ketika mereka melihat pemuda itu. Feng, apakah pria ini calon pengikutmu yang lain? Kulanyi melirik pada pria yang berdiri dengan canggung dari tanah, dan jejak kejutan melintas di matanya. Pria ini benar-benar berantakan. Wanita bodoh, siapa yang kamu maksudkan? Yan Che meraung. Dia membalik. Elemen tangan dan hitam muncul perlahan. Yun Feng melirik. Kamu bisa melawan, tapi menjauhlah dariku. Yan Che ketakutan oleh dinginnya mata Yun Feng. Dia menggerakkan bibirnya. Perlahan dan elemen gelap langsung menghilang. Dia memelototi Kulanyi dengan penuh kebencian dan melirik pria yang menyedihkan itu. Hai, Anda dipukuli, bukan? Kamu benar-benar sengsara, kata Yan Che. Orang ini cukup belak-belakan. Dia berbicara seolah-olah dia tidak berpikir melalui otaknya. Orang normal tidak akan mengoleskan garam pada luka mereka ketika mereka melihat orang ini. Penampilan yang menyedihkan, tapi Yan Che mengatakannya dengan lantang. Pemuda itu, yang baru saja berdiri dari tanah, jelas malu dan marah. Wajahnya juga menjadi merah. Yun Feng melirik Yan Che. Dingin. Yan Che mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ayo pergi. Yun Feng terus berjalan setelah mengatakan itu. Pemuda itu, yang baru saja berdiri, mau tak mau merasa sedikit cemas saat melihat itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan keras. Tunggu. Yun Feng berhenti dan berbalik sedikit, tanpa ekspresi padanya. Wajah yang cantik. Pemuda itu senang melihat Yun Feng berhenti. Dia ingin untuk mengejarnya, tapi dia berlutut di tanah lagi dalam keadaan menyesal. Yan Che geli ketika dia melihat adegan ini. Kemudian, dia menutup mulutnya untuk menunjukkan itu. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Pria muda itu berlutut di tanah dengan wajah malu. Itu bisa dilihat
Bahwa dia memiliki harga diri yang tinggi. Mungkin karena dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi, pemuda itu berlutut di tanah begitu saja. Tolong aku. Tolong bantu aku. Yun Feng mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Tolong kamu. Mengapa saya harus membantu? Anda, pria muda itu menggertakkan giginya dan mencari pakaiannya yang robek untuk waktu yang lama. Waktu. Akhirnya, dia mengeluarkan botol yang sangat halus. Pemuda itu tampak telah mengambil keputusan. Dia mengulurkan botol di tangannya. Ini cairan sumber tempering tubuh. Siapapun pasti menginginkan ini. Yun Feng tercengang, begitu pula Kulanyi dan Yan Che. Yan Che berkedip keras. Cairan sumber tempering tubuh. Itu adalah hal berharga yang bisa berubah fisik Anda. Tidak banyak orang di benua barat yang memilikinya. Bagaimana Anda mendapatkannya? Yun Feng juga terkejut. Cairan sumber tempering tubuh sedikit mirip dengan arai kehidupan. Arai of life dapat secara paksa mengubah fisik kebugaran manusia, tapi itu sangat berbahaya. Namun, cairan sumber tempering tubuh berbeda. Sumber tempering tubuh. Cairan bisa menyehatkan fisik manusia. Baik itu prajurit, penyihir, atau pemanggil, cairan sumber tempering tubuh akan menstabilkan fondasi dan membuat kultivasi lebih mudah. Bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki menjalani baptisan cairan sumber tempering tubuh akan dapat berkultivasi lebih cepat daripada yang lain. Namun, cairan sumber tempering tubuh memiliki kekurangan. Itu hanya efektif pada tubuh yang tidak memiliki potensi dalam penanaman. Dengan kata lain, cairan sumber tempering tubuh hanya efektif pada bayi baru lahir. Cairan sumber tempering tubuh hanya bisa efektif ketika mereka baru lahir. Jelas bahwa setiap keluarga menginginkan barang ini. Lagi pula, lanjutannya, keluarga tergantung pada kekuatan garis keturunan mereka. Hanya ketika berikutnya, generasi terus tumbuh dan menjadi lebih kuat akan keluarga tetap tak terkalahkan. Namun, cairan sumber tempering tubuh sangat langka. Dikatakan bahwa banyak ramuan aneh yang dibutuhkan untuk membuat cairan sumber tempering tubuh. Orang yang membuatnya harus sangat terampil dan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Yan Che tidak bisa disalahkan karena terkejut. Bahkan Yun Feng tidak menyangka bahwa cairan sumber tempering tubuh akan muncul di tangan orang ini. Melihat ekspresi kaget Yun Feng, pemuda itu terkekeh dan meletakkan porselennya. Botol kembali ke sakunya. Apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, bantu aku. Mata Yun Feng menjadi gelap. Cairan sumber tempering tubuh tidak diragukan lagi. Hadiah terbaik untuk kakak dan anaknya. Jika anak itu bisa menerima nutrisi dari cairan sumber penempa tubuh saat ia lahir, itu akan menjadi keberuntungan besar. Anak itu akan jauh di depan orang lain dalam hal apapun. Profesi di masa depan. Anak saudara laki-lakinya, yang juga merupakan garis keturunan dari keluarga Yun, pasti harus mendapatkan cairan sumber tempering tubuh. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Kata-kata acuh tak acuh Yun Feng membuat mata pemuda itu tiba-tiba menyala dan tubuhnya juga sedikit gemetar. Bahkan, meskipun dia bersemangat, pemuda itu masih memiliki beberapa rasionalitas. Apakah kamu benar-benar seorang pemanggil? Yun Feng tersenyum dan dengan santai mengeluarkan cincin merah tua. Pemuda itu menjadi bahkan lebih bersemangat ketika dia melihat ini, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam dirinya. Kata-kata, penjinak juga punya cincin. Yun Feng tertawa. Dia tidak menyangka orang ini begitu teliti dan berhati-hati dalam segala hal. Api kecil meraung tidak sabar. Itu membuka mulutnya dan bola api dengan elemen api yang sangat kuat muncul di mulut Little Fire. Bergegas ke depan seperti sinar laser berkecepatan tinggi. Dalam sekejap, boom, deretan pohon jatuh ke tanah, dan bau pohon terbakar keluar. Bab 582, Tunangan 3. Binatang ajaib Tamers hanyalah tunggangan. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Yun Feng memiliki senyum di wajahnya. Pemuda itu mengangguk dengan keras, dan mata Yun Feng tiba-tiba menjadi dingin. Saya harap eluid asal tempering tubuh Anda juga nyata. Pemuda itu menjadi cemas. Jangan khawatir tentang itu. Aku tidak punya nyali untuk berbohong pada summoner. Yun Feng mengangguk puas. Melihat wajah bengkak pemuda itu, dia tidak tega melihatnya. Kulanyi melihat melalui pikiran Yun Feng.
Elemen cahaya segera menyelimuti tubuh pemuda itu secara perlahan. Setelah beberapa saat, wajahnya yang bengkak benar-benar menghilang dan fitur wajahnya mengungkapkan penyihir elemen ringan. Pemuda itu merasa tubuhnya bebas dari semua rasa sakit dalam sekejap dan dia tiba-tiba melompat dari tanah. Yan Ce melengkungkan bibirnya, tidak terkesan. Apa hebatnya elemen ringan? Yun Feng menatap pemuda itu. Baiklah, katakan padaku, apa yang bisa saya bantu? Ekspresi pemuda itu tiba-tiba menjadi dingin dan suram. Wajahnya ditutupi dengan awan gelap besar dan fitur wajahnya bahkan sedikit terdistorsi. Dia mengepalkan tangannya dan menggantungnya di sisi tubuhnya. Pembuluh darah di punggung tangannya juga menonjol satu persatu. Bantu aku mengambil posisi kepemimpinan keluargaku. Suara berat pemuda itu datang. Yun Feng terkekeh dengan sedikit rasa dingin di sudut bibirnya. Kamu cukup serakah. Pria muda itu terkekeh dengan sedikit ketidakberdayaan dalam tawanya. Saya harus melakukan itu. Untuk bertahan hidup dan tidak membiarkan orang lain menginjak saya harus menyeret yang lain ke bawah dan mencapai posisi di mana tidak ada yang bisa menggertak saya. Apakah kamu ingin aku menyingkirkan semua rintangan untukmu? Yun Feng bertanya dengan santai. Tubuh pemuda itu sedikit gemetar dan dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku ingin duduk di posisi itu secara terbuka. Saya ingin semua orang melihat bahwa saya memenuhi syarat. Lalu, apa yang kamu ingin aku bantu? Yun Feng terkekeh dan bertanya. Pria muda itu mengangkat kepalanya dengan cahaya terik di matanya. Jadilah tunanganku. Apa? Kulanyi tiba-tiba berteriak dengan rasa dingin melintas di mata hitamnya. Yan Ce juga tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Yun Feng terkejut dengan apa yang dikatakan pemuda itu juga. Tunangan? Ulang Yun Feng. Pemuda itu mengangguk. Jangan khawatir. Ini hanya sebuah kepura-puraan. Ini hanya sementara. Aku hanya membutuhkan summoner sebagai tunanganku. Selama aku menjadi pemimpin, hubungan kita otomatis akan dibatalkan. Wajah Kulanyi segera menjadi gelap. Dia melangkah maju dan meraih kerah pemuda itu dengan satu tangan. Nak, katakan itu lagi. Pemuda itu diangkat oleh Kulanyi, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Ini adalah upaya terakhir. Jika dia laki-laki, saya harus memikirkan cara lain. Puff, hahaha, hahaha. Yan Ce akhirnya tidak bisa menahan tawa di samping. Dia sudah tahu tentang hubungan khusus antara Kulanyi dan Yun Feng. Itu benar-benar agak lucu bahwa pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul sekarang. Orang yang memenuhi syarat menjadi kepala keluarga adalah orang yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi keluarga. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah, kata pemuda itu dengan tenang. Itu memang benar. Untuk Yun Feng, meskipun Yun Jing adalah kepala keluarga Yun, tulang punggung. Keluarga Yun sekarang adalah Yun Feng. Yun Feng lah yang menjadikan keluarga Yun seperti sekarang ini. Kau benar sekali, Yan Ce akhirnya berhenti tertawa dan mengangguk setuju. Kulanyi berdiri di sana dengan wajah cemberut. Dia tahu bahwa dia benar. Jika saya ingin menjadi pemimpin, saya harus membawa manfaat terbesar bagi keluarga. Apa manfaat yang lebih besar dari tunangan summoner? Berbicara tentang ini, sudut mulut pemuda itu melengkung menjadi senyum puas. Saya ingin orang-orang itu merendahkan diri. Aku ingin orang-orang itu menyesal melakukan itu padaku. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap Kulanyi. Gelar tunangan itu palsu. Saya berjanji. Aku tahu diriku. Saya tidak akan melebih-lebihkan diri saya sendiri. Bibir Kulanyi bergerak sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Pipi pria itu, yang baru saja pulih berkat elemen cahaya, dipukul lagi. Pria muda itu jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal, memegang pipinya yang lain, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu berani melakukan sesuatu padanya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Kulanyi merendahkan. Pemuda itu mengangguk. Yun Feng menyaksikan dengan senyum di matanya. Dia tahu bahwa Kulanyi berkompromi karena dia tahu dia sangat menginginkan sebotol cairan sumber tempering tubuh itu. Yun Feng merasa sangat terhibur. Jangan khawatir tentang itu. Saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Pria muda itu menyentuh pipinya dan berdiri. Sudut mulutnya melengkung dan senyum mengejek diri sendiri muncul lagi. Saya Yan Ming, anak haram dari keluarga Yan, keluarga terbesar di kota Yuanshui. Yun Feng terkejut. Anak, tidak heran dia diintimidasi seperti ini.
Tidak heran dia begitu bertekad untuk mengambil posisi kepala keluarga. Di dunia ini, anak-anak tidak sah tidak diakui dan bahkan mustahil bagi mereka untuk dicatat dalam daftar keluarga. Tidak masalah jika dia adalah anak dari selir, tapi dia tidak bisa menjadi anak haram. Seorang anak haram ditakdirkan untuk diinjak oleh orang lain selamanya dan tidak bisa bangkit kembali. Tam Yunfeng. Yunfeng melaporkan namanya dengan santai. Yan Ming tersenyum. Kamu seharusnya tidak begitu tenang setelah mengetahui bahwa aku adalah anak haram. Yunfeng tertawa. Orang tidak dapat memilih kelahiran mereka, tetapi mereka dapat memilih masa depan mereka. Kamu anak haram. Apa hubungannya denganmu? Yan Ming tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kulanyi mengerutkan kening, sementara Yan Ce mengangguk. Kau benar sekali. Anda tidak dapat memutuskan di mana Anda dilahirkan, tetapi Anda dapat memutuskan akan menjadi siapa Anda nantinya. Kalian semua adalah temanku sekarang. Ayo pergi. Wajah Yan Ming masih sedikit bengkak. Pakaiannya juga sangat compang camping, tetapi penampilannya yang putus asa saat itu digantikan dengan lingkaran cahaya kecemerlangan. Yun Feng melihat ini. Begitu orang ini diberi bantuan, sangat sulit untuk mengatakan seberapa tinggi dia bisa memanjat. Dia mengikuti Yan Ming ke kota Yuanshui. Ada juga banyak penduduk di kota ini dan jalanan juga sangat bising. Ketika Yun Feng memasuki gerbang kota-kota Yuanshui, dia tahu bahwa serangan balik pria ini telah dimulai. Bab 583, Tunangan 4. Penerjemah, Editor Terjemahan Henye. Terjemahan Henye. Yan, ketika penjaga kota Yuanshui melihat Yan Ming, mereka siap untuk mengejeknya, tetapi ketika mereka melihat Yun Feng dan api kecil di sebelahnya, ekspresi mereka berubah. Yun Feng melihat bahwa Yan Ming benar-benar mengalami kesulitan di kota Yuanshui. Dia tidak bisa menyalahkannya karena terakumulasi begitu banyak kebencian di benaknya. Meskipun dia berasal dari keluarga terbesar di kota Yuanshui, orang-orang yang menjaga kota berani mengejeknya. Sudah mengejutkan bahwa dia masih hidup. Mereka berjalan ke depan. Yan Ming mungkin adalah orang terkenal di kota Yuanshui. Semua orang di kota Yuanshui sepertinya mengenalnya. Ketika mereka melihat Yun Feng dan beberapa orang asing di sebelah mereka, mereka mulai berdiskusi secara pribadi. Bukankah itu Yan Ming? Itu. Pakaiannya sangat compang camping. Dia pasti dipukuli oleh keluarga Yan lagi. Hei, itu normal. Akan aneh jika dia tidak dipukuli. Tapi siapa orang-orang ini? Bahkan ada binatang ajaib di antara mereka. Apakah salah satu dari mereka adalah summoner? Pemanggil. Bagaimana bisa Yan Ming? Itu, tahu seorang pemanggil. Kamu pasti bercanda. Ya, paling-paling hanya penjinak. Dia anak haram. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengenal seorang summoner? Berhenti bercanda. Diskusi ini dibisikkan pada awalnya, tetapi mereka segera menyebar ke telinga semua orang tanpa menahan diri. Yun Feng melihat ekspresi di wajah Yan Ming. Dia tidak memiliki kemarahan sama sekali. Ekspresinya tetap sama, seolah-olah dia bukan target dari kata-kata menghina ini. Mereka berjalan dan diejek untuk waktu yang lama. Yun Feng dan yang lainnya akhirnya mengerti perlakuan Yan Ming di kota Yuanshui. Dia adalah orang yang dibenci semua orang dan pilihan terbaik untuk diolok-olok. Di sini, suara Yan Ming yang agak tertekan terdengar. Yun Feng dan yang lainnya berhenti di depan halaman yang sangat unik. Ini seharusnya menjadi halaman keluarga Yan. Yan Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan memegang tangan Yun Feng. Mata Kulanyi segera menjadi gelap dan dia mengerutkan bibirnya. Tangan Yun Feng dipegang oleh tangan dingin, yang sedikit gemetar. Yun Feng mengangkat alisnya dan menatap Yan Ming. Yan Ming tersenyum dan mendorong pintu kecil di depannya. Dia akan berjalan dengan Yun Feng, ketika Yun Feng tiba-tiba menarik Yan Ming kembali. Pada saat yang sama, tongkat dipukul dari balik pintu keras, tapi meleset. Suara tongkat yang mengenai tanah terdengar, yang membuktikan seberapa besar kekuatan yang digunakan orang yang mengayunkan tongkat itu. Jika bukan karena Yun Feng, beberapa tulang Yan Ming akan patah. Hai, itu kembali. Sebuah suara nakal datang. Dua pria perlahan berjalan keluar dari pintu. Sepertinya mereka telah menunggu di sini untuk sementara waktu. Ketika mereka melirik Yun Feng, mereka sedikit terkejut. Ketika mereka melihat api kecil, mereka melebarkan mata dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seperti yang diharapkan dari seorang. Setelah mengatakan itu,
mereka memukulkan tongkat mereka ke Yan Ming tanpa penjelasan apapun. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya ketika dia melihat ini dan tangannya tiba-tiba maju. Sejak dia membuat kesepakatan dengan Yan Ming, dia sekarang adalah tunangan palsunya. Dia pasti tidak bisa membiarkan tunangannya diganggu. Apa? Orang yang mengayunkan tongkat itu terkejut. Tongkat yang diayunkan dengan seluruh kekuatannya saat itu dipegang oleh tangan yang adil dan lembut. Jari-jari Yun Feng menegang dan berbalik dengan lembut. Retakan. Salah satu ujung tongkat sudah hancur. Potongan kayu berkibar dengan lembut. Orang yang memegang tongkat panjang itu melirik gadis di depannya. Gadis itu hanya setinggi dadanya. Lagi pula, tongkat panjang di tangannya bukanlah tongkat panjang biasa. Ada 6 kristal mengkilap di ujung tongkat panjang itu. Senjata 6 kristal. Senjata 6 kristal itu dipatahkan oleh satu tangan. Yun Feng dengan santai melemparkan bagian yang rusak ke tanah dan melirik dua orang di depannya dengan dingin. Yan Ming, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Ekspresi kedua pria itu segera menjadi rumit. Mungkinkah gadis kecil di depan mereka ini menjadi teman ini? Ini punya teman juga. Yan Ming melengkungkan bibirnya. Ini adalah dua tuan muda dari keluarga Yan, Yan Chong dan Yan Yu. Kedua pemuda itu mengangkat alis mereka. Siapa mereka? Anda, beraninya kau membawa orang luar ke dalam rumah tanpa izin. Alis Yan Ming berkedut beberapa kali. Tuan muda, saya akan melalui pintu samping keluarga Yan. Saya akan kembali ke halaman saya sendiri yang bobrok, bukan rumah Yan. Halaman yang bobrok. Yun Feng melirik Yan Ming dengan rasa ingin tahu. Kedua pemuda itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Huff, Anda hanya cocok untuk tinggal di tempat di mana bahkan anjing pun tidak mau buang air. Jangan kotori rumahku. Kedua pemuda itu melirik Yun Feng dan yang lainnya dengan marah. Mereka berbalik dan pergi, sementara tongkat panjang yang sudah retak dilempar begitu saja ke tanah. Mereka membuang senjata dengan 6 kristal ketika itu rusak. Keluarga Yan memang salah satu keluarga papan atas di kota ini. Masuk, kata Yan Ming dengan suara rendah saat dia memimpin Yun Feng dan yang lainnya ke pintu samping kecil. Yan Ming memimpin Yun Feng dan yang lainnya untuk berbelok ke kiri dan ke kanan, berjalan di jalan yang sepi. Halaman keluarga Yan yang indah dan megah lainnya semakin jauh dari mereka. Sepertinya bahwa tempat tinggal Yan Ming pasti lusuh seperti yang dikatakan kedua orang itu. Seperti yang diharapkan, ketika Yan Ming memimpin Yun Feng dan yang lainnya ke sebuah rumah bobrok yang berada di ambang kehancuran, Yan Ming berhenti. Ku Lanyi dan Yan Che terkejut. Yan Che bahkan berkata, bagaimana orang bisa tinggal di rumah? Yan Ming tersenyum tidak setuju saat mendengar itu. Dia memimpin Yun Feng dan yang lainnya ke dalam rumah. Perabotan di rumah itu bahkan lebih sederhana. Mereka semua penting dan tidak ada yang lain. Kamu tinggal di sini? Tanya Yun Feng. Yan Ming tertawa. Sudah merupakan anugerah keluarga Yan bahwa anak haram seperti saya memiliki rumah untuk ditinggali. Saya seharusnya merasa beruntung bahwa saya tidak mati kedinginan di jalanan atau mati kelaparan. Yan Ming menundukkan kepalanya sedikit. Ekspresinya terselubung. Bayangan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi. Jangan khawatir. Seseorang akan datang untuk menemukan kita segera. Aku membawamu ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Yun Feng menyipitkan matanya. Apakah kamu sengaja melakukannya? Yan Ming tertawa. Mereka berdua menggunakan trik yang sama setiap saat. Saya hanya dipukuli dengan sengaja untuk menyelamatkan diri dari masalah. Meskipun saya terluka parah setiap kali, mereka akan puas dan tidak akan mengganggu saya lagi. Kedua orang bodoh itu mengira aku tidak tahu niat mereka. Punuk. Bab 584, Efek Yun Feng, 1. Penerjemah, Editor Terjemahan Henye. Terjemahan Henye. Ku Lanyi dan Yan Che menatap Yan Ming dengan kaget. Baik api kecil dan Lan Yi tampaknya mengerti. Pria ini benar-benar pintar. Siapa yang bisa mengalahkannya ketika dia begitu cerdik? Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan berkomplot melawanmu. Kesepakatan kami benar-benar sah. Yan Ming tersenyum pada Yun Feng. Yun Feng juga tersenyum kembali. Tidak mudah untuk berkomplot melawanku. Ada pemahaman di mata mereka berdua, seolah-olah mereka telah melihat sifat satu sama lain. Skema Yun Feng disembunyikan dan hanya akan muncul pada waktu-waktu tertentu. Namun, Yan Ming berbeda. Dia sepertinya sudah membentuk semacam naluri untuk merencanakan melawan semua orang. Hanya kemudian,
Bisakah dia bertahan seperti ini? Kalau tidak, dia akan disiksa sampai mati di keluarga Yan. Serangkaian langkah kaki terdengar jauh. Yan Ming berjalan keluar perlahan seolah dia sudah tahu. Yun Feng melihat punggung ramping Yan Ming dan mata hitamnya berkilat saat dia mengikutinya. Tampaknya tempat bobrok ini jarang menyambut begitu banyak orang. Sekelompok orang datang dari kejauhan dan hendak memenuhi halaman yang bobrok ini. Yun Feng mengukur kelompok orang ini. Mereka semua mengenakan pakaian cerah dan memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Mereka bingung, terkejut dan meremehkan. Kelompok orang ini datang ke sini dan membicarakan segalanya. Semua orang melihat bahu Yun Feng dan sisinya. Saat ini, hanya bakso dan api kecil yang berbentuk binatang ajaib. Secara alami, mereka menarik perhatian semua orang. Apakah dia benar-benar seorang pemanggil? Sebuah suara rendah datang. Kelompok orang ini mulai menghakimi Yun Feng. Tanpa cincin, tidak mungkin. Apa yang Anda khawatirkan? Bagaimana ini tahu seorang pemanggil? Petik 2. Apa yang dia katakan membuat semua orang setuju. Siapa Yan Ming? Dia adalah putra tidak sah dari keluarga Yan. Dia adalah seorang. Jika orang seperti itu mengenal seorang summoner dan bahkan memiliki hubungan yang baik dengan seorang summoner, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Selain itu, bagaimana mereka tidak tahu tentang kedatangan pemanggil di kota Yuan Sui? Setelah berpikir sejenak, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Orang di depan mereka kemungkinan besar adalah penipu. Jika dia benar-benar seorang summoner, mereka seharusnya yang pertama tahu. Summoner tidak pernah low profile, karena orang dengan identitas seperti itu ditakdirkan untuk tidak low profile. Mereka akan menunjukkan cincin kontrak mereka dengan murah hati kemanapun mereka pergi dan menikmati hak istimewa yang ditawarkan kepada mereka oleh semua pihak. Semua orang ingin menjilat dengan summoner. Ini sudah semacam akal sehat. Namun, Yun Feng berbeda. Dia mungkin satu-satunya pemanggil yang tidak suka memakai cincin kontrak. Selain itu, tidak ada yang akan percaya bahwa summoner akan berteman dengan anak haram meskipun identitasnya terhormat. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang yang berdiri di posisi tinggi akan membungkuk? Turun dan berteman dengan orang yang paling rendah. Yan Ming terkekeh dan sangat puas dengan hasilnya sekarang. Dia menoleh sedikit dan berkata kepada Yun Feng, ini semua adalah anak-anak dari keluarga Yan. Mereka segelintir, bukan? Ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Yun Feng melirik sekelompok orang di depannya dengan persetujuan dalam hatinya. Tuan keluarga Yan memang pria kejantanan. Dia memiliki begitu banyak anak. Dia memang bukan orang biasa. Petik 2 tanda seru. Apakah ini tempatmu untuk berbicara di sini? Teriak seorang pemuda. Yan Ming masih memiliki senyum di wajahnya, ini adalah kata yang sangat menghina. Namun, Yan Ming selalu tenang. Gelar ini sudah bukan apa-apa baginya. Enyah. Seorang pria besar berjalan keluar dan mendorong Yan Ming ke samping. Tubuh kecil Yan Ming hampir terdorong ke tanah. Yun Feng meraihnya dan memeluknya dengan kuat. Kamu seorang pemanggil. Tubuh pria itu luar biasa besar. Bayangan yang berdiri di depan Yun Feng benar-benar menyelimuti dirinya. Yun Feng memegang Yan Ming dan bahkan tidak melihat ke atas. Dia melambaikan tangannya yang lain tiba-tiba. Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi di detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Bang! Tubuh yang sedikit terlalu besar itu jatuh dengan keras ke tanah. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka melihat itu. Beberapa dari mereka sudah bergegas untuk memeriksa situasi. Ku Lanyi tertawa. Yan Che juga memiliki senyum di wajahnya. Yao Yao tetap dingin di samping. Api kecil menguap karena bosan. Lan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang diharapkan, tidak satupun dari mereka memiliki penglihatan yang baik. Apakah tuan mereka terlihat begitu mudah untuk dihadapi? Nana, bakso memutar tubuhnya di bahu Yun Feng dengan ekspresi mengejek. Orang-orang dari keluarga Yan tidak bahagia lagi. Beraninya kau menyerang anggota keluarga Yan, apakah Anda memintanya untuk melakukan ini? Betapa beraninya. Dia sama sekali tidak mengerti sopan santun. Katakan saja pada ayah kita dan lumpuhkan dia dan buang dia. Pikirkan itu tidak cukup bahwa dia lumpuh. Dia memalukan bagi kita semua. Dia mungkin juga mati. Sia-sia dia hidup di dunia ini. Kata-kata jahat keluar dari mulut mereka satu demi satu. Yan Ming berdiri di samping dengan ekspresi yang tidak berubah dan pikiran yang terpisah.
Yun Feng melirik orang-orang jahat dari keluarga Yan dengan mata hitamnya. Apakah mereka anak haram atau tidak? Bukankah darah keluarga Yan mengalir di tubuh Yan Ming? Mereka memiliki garis keturunan yang sama, jadi mengapa mereka harus memaksanya? Apa yang kamu lihat? Ini adalah bisnis keluarga dari keluarga Yan. Beberapa orang ketakutan dengan tatapan Yun Feng dan beberapa orang berteriak. Yun Feng tersenyum dingin. Saya tidak suka mendengar anjing menggonggong. Jika sedang dalam suasana hati yang buruk, saya akan membuat anjing-anjing ini menghilang. Kamu siapa? Beraninya kau menyerang anggota keluarga Yan? Jangan berpikir bahwa Anda seorang pemanggil hanya karena Anda memiliki binatang ajaib. Jika Anda seorang pemanggil, keluarga Yan akan tahu. Sekelompok orang semua memelototi Yun Feng, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani mengatakan apa-apa, karena yang dilemparkan Yun Feng saat itu masih terbaring di sana dan tidak bisa bangun. Apa yang kamu perdebatkan? Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Sebuah teriakan datang. Kemudian, beberapa orang lagi datang. Yan Ming tidak bisa membantu tetapi mencibir ketika dia melihat mereka. Aku tidak percaya tempat kumuh ini menjadi begitu populer. Astaga, anakku, apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Suara lain yang lebih keras terdengar. Kelompok anak-anak di sekitar pindah ke samping satu demi satu. Yun Feng melihat 5 atau 6 orang berjalan, dipimpin oleh seorang pria yang tampak galak dengan wajah persegi. Tuanku, datang dan lihatlah. Seorang wanita berlutut di samping pria di tanah, menyeka air matanya dengan suara terisak. Pria itu mengerutkan kening dengan ganas dan melirik wanita itu, yang segera terdiam. Tatapan pria itu perlahan menyapu anak-anaknya yang lain dan akhirnya mendarat di Yan Ming.